Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Rahma Junita Putri dengan NIM 19103039 dari kelas A Pariwisata dan Budaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang telah saya buat sebelumnya, seperti gambar yang ada pada video kali ini. Mind mapping yang saya akan jelaskan yaitu mengenai analisis proses pemasaran pada The Alena Resort Ubud. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai The Alena Resort. Pemilik dari The Alena Resort adalah seorang seniman Bali yang bernama Yudi Pratama. Beliau menempatkan jiwa seninya di setiap ciptaan yang beliau buat. Lahir dengan bakat seni dan memulai usahanya dengan membuat patung hingga berhasil memiliki galeri dengan penuh barang seni yang berkualitas tinggi. Semenjak saat itu banyak pelanggan dan juga investor berdatangan untuk membeli kreasinya sebagai hiasan untuk hotel maupun villa. Setelah berhasil dengan usaha tersebut, kemudian beliau mendapatkan dukungan besar dari keluarga dan juga teman-temannya, mendorongnya untuk mencoba peruntungan di dunia industri perhotelan dengan membuat sebuah resort. Kemudian pada tanggal 23 September 2016, dibangunlah The Alena Resort dengan jumlah kamar 17 kamar, kemudian dibangun lobi, restoran, kolam renang, tempat yoga, dan juga spa. Nama The Alena berasal dari ide pemilik hotel yang diambil dari kitab Hindu atau Weda, yang berarti cahaya yang akan menerangkan perjalanan hidup dan mencerahkan setiap jiwa. Melalui keindahan karya seni, keramahan staf, dan juga suasana ketenangan Ubud untuk menghadirkan seni Ubud yang sesungguhnya dan pengalaman budaya Bali selama tamu menginap. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penjelasan dari mind mapping yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama ada analisis pasar atau analisis strategi pemasaran dari The Alena Resort Ubud ini, diantaranya yaitu merancang konsep dari hotel tersebut, di mana The Alena Resort berkonsepkan budaya Bali yang kental dan dikelilingi oleh nuansa hijau yang segar dan juga hotel yang baru berdiri sejak September 2016 ini, berada jauh dari titik keramaian Ubud, tepatnya di desa Silungan Ubud, yang mana tentunya dapat memberikan ketenangan kepada wisatawan yang menginap, dan pastinya akan menarik bagi wisatawan yang menyukai alam terbuka. Selanjutnya kita bisa melihat tingkat hunian hotel. Nah, di sini sudah ada tabel yang ada pada video kali ini, di mana tahunnya ada 2016, dimulai dari 2016, 2017, dan juga 2018. Di 2016 dimulai dari bulan September sampai Desember, target okupansi di bulan September yaitu 50% dan pencapaiannya mencapai 21,32%. Dan di bulan Oktober meningkat target okupansinya menjadi 70% dan pencapaian okupansinya menjadi 62,81%. Dan di bulan November meningkat lagi target okupansinya menjadi 85% dan pencapaian okupansinya yaitu 84,8%. Itu hampir mendekati dari target okupansi. Dan di bulan Desember masih tetap sama target okupansinya 85% dan pencapaian okupansinya yaitu 74,76%. Jadi pencapaian okupansi dari bulan November sampai Desember itu menurun. Dan di 2017 dari bulan Januari sampai bulan Desember, di bulan Januari target okupansinya yaitu 85%, masih tetap sama seperti bulan Desember. Tapi pencapaian okupansinya meningkat 1% menjadi 75,14%. Februari target okupansinya yaitu 70% dan pencapaian okupansinya menjadi 78,99%. Di bulan Maret target okupansinya yaitu 80% dan pencapaian okupansinya menurun menjadi 71,54%. Di bulan April menurun target okupansinya menjadi 75% dan pencapaian okupansinya meningkat menjadi 87,84%. Di bulan Mei, target okupansinya 80% dan pencapaian okupansinya menjadi 83,87%. Di bulan Juni, target okupansinya 83% dan pencapaian okupansinya meningkat menjadi 90,98%. Di bulan Juli, target okupansinya
meningkat menjadi 93% dan pencapaian okupansinya menurun menjadi 84,44%. Di bulan Agustus 95% target okupansinya dan pencapaian okupansinya 89,18%. Di bulan September target okupansinya 80% dan pencapaiannya meningkat menjadi 91,57%. Dan langsung saya bacakan di bulan Desember, target okupansinya 85% dan pencapaian okupansinya menurun menjadi 50,66%. Dan di tahun 2018 di Januari target okupansinya 85%, pencapaian okupansinya 72,11%. Februari 80% target okupansinya dan pencapaiannya 78,78%. Di bulan Maret 82% dan pencapaian okupansinya yaitu 37%. Di bulan April target okupansinya 83% dan pencapaiannya hampir mendekati yaitu 82,59%. Di bulan Mei target okupansinya yaitu 88% dan pencapaiannya melebihi dari target yaitu 92,3%. Di bulan Juni target okupansinya 90% dan pencapaian okupansinya hampir mendekati target yaitu 89%. Dan rata-rata dari pencapaian okupansi selama tahun 2016, 2017, 2018 yaitu 75,48%. Selanjutnya kita bisa melihat perbandingan pesaing yang menarik wisatawan. Di sini sudah ada tabel yang ada pada video kali ini, di mana di tabel ini ada nama-nama hotel yang berada di Ubud dan juga hotel dengan berbintang 4. Yang pertama ada Alaya Jambawan dengan jumlah kamar 37 kamar dan rata-rata okupansinya yaitu 97,65%. Yang kedua ada Anumane Hotel dengan 39 kamar dengan rata-rata okupansi yaitu 90,67%. Dan yang ketiga ada Janata Resort dengan 20 kamar dan rata-rata okupansinya yaitu 90,19%. Yang keempat yaitu The Alena Resort dengan 17 kamar dan rata-rata okupansinya yaitu 87,84%. Dan yang kelima ada Santi Mandala Hotel dengan 29 kamar dan rata-rata okupansinya yaitu 71,77%. Dan yang terakhir ada Swarti Resort dengan jumlah kamar 25 kamar dan rata-rata okupansinya yaitu 66,11%. Oke, yang terakhir ada melakukan analisis SWOT atau strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, threats atau ancaman. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, di mana kekuatan dari The Alena Resort ini yaitu membangun hotel yang baru, berkonsepkan arsitektur bangunan Bali, memiliki lingkungan yang nyaman, memiliki paket menginap yang menarik, mempunyai program yang menarik. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari The Alena Resort ini yaitu berada jauh dari keramaian Ubud, akses menuju hotel kurang bagus, jarak menuju tempat wisata lumayan jauh, kurang banyaknya ada pilihan menu vegetarian untuk breakfast, dan yang terakhir ada kurangnya pool chair pada kolam renang. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana peluang dari The Alena Resort ini yaitu berada pada daerah tujuan wisata Ubud, memiliki kerjasama dengan banyak travel agent, stabilitas, keamanan, dan peningkatan jumlah kunjungan ke Bali, kemajuan teknologi, dan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Terakhir ada threats atau ancaman dari The Alena Resort ini, yaitu meningkatnya pelayanan hotel pesaing, terjadinya perang harga hotel bintang 4 di Ubud, keberadaan guest house yang mulai menjadi pilihan wisatawan, banyaknya muncul pesaing baru dengan produk yang sama dan lokasi yang berdekatan, dampak bencana alam.
Selanjutnya, ide yang kedua yaitu menentukan paket spesial menginap di Hotel The Alena Resort. Yaitu yang pertama ada honeymoon package. Honeymoon package ini diberi nama Semara Rati Honeymoon Package yang dimana dalam mitologi Bali, Semara dan Rati adalah sepasang dewi yang melambangkan cinta yang penuh hasrat dan kesetiaan. The Alena Resort menciptakan paket di mana Anda dapat merasakan keintiman cinta dan pengalaman sekali seumur hidup, di mana Anda dapat merasakan keinginan, cinta, kehangatan, romansa yang merayakan komitmen indah yang Anda ikat. Yang kedua ada The Alena Escape Package, di mana paket long stay ini dirancang untuk wisatawan yang membutuhkan relaksasi dan melepaskan dari penat dari tekanan kehidupan modern dengan istirahat 5 malam di resort tersebut. Anda akan meremajakan dan melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Yang ketiga ada Purification Package, di mana di Purification Package ini dapat merasakan cara pemurnian spiritual Bali yang sesungguhnya. Dalam perjalanan ini, Anda akan tenggelam dalam kegiatan budaya Bali dan kunjungan pura yang berakhir di mata air suci warisan kuno Bali, yaitu Tirta Empul, di mana Anda akan mengalami mandi pemurnian atau melukat. Ritual mandi Bali ini untuk membersihkan tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Di Purification Package ini program unik untuk memberikan Anda pengalaman tak terlupakan menjadi orang Bali. Dan yang terakhir ada Save of the Day Package, di mana di package ini Bali lebih dari sekedar pantai yang cantik dan sawah terasering. Cara orang Bali menjalani kehidupan Bali mereka unik dan juga berbeda. Kesenian, budaya, tradisi, dan kehidupan religi yang berpadu menjadi satu rutinitas yang indah. Dan di Save of the Day Package ini memberikan pengalaman itu di dalam satu paket bersamaan. Selanjutnya yang ketiga ada menjalin kerjasama. Di menjalin kerjasama ini ada dua, yaitu online partnership dan juga offline partnership. Di online partnership ini, The Alena Resort menjalin kerjasama dengan Agoda, Booking.com, Expedia, Traveloka, TripAdvisor, Hotel.com, Peggy, Trivago, dan juga AsiaTravel.com. Dan yang kedua, di offline partnership, The Alena Resort ini bekerja sama dengan Domestic Asia, Santi Travel, Indoplan Holiday, Kelana DMC, Bali Mula, Bali Catur Cemerlang, Buffalo Tour, Pakto Bali Prima, Destination Asia, Adventure Indonesia, KBA Tour, MG Holiday, Ayora Travel, PT Asia Tour, Dwi Tour, Exo Travel, BBM Tour, PT Manumadi, dan Bali Exotic Holiday. Selanjutnya ada menentukan promotion tools. Yang pertama ada advertising atau bisa mempromosikannya melalui iklan. Dan yang kedua ada personal selling, di mana metode penjualan yang dipersonalisasi menggunakan interaksi ke orang-orang. Yang ketiga ada sales promotion, di mana promosinya menggunakan sales atau orang. Yang keempat ada merchandising, di mana promosi lewat stand pada suatu event berupa produk khas atau ciri khas hotel. Terakhir ada public relations, di mana suatu kegiatan komunikasi yang dimaksud untuk membangun citra baik hotel. Dan yang terakhir ada menentukan program yang dapat ditawarkan selama wisatawan menginap di hotel. Yang pertama ada daily morning yoga, kita diajak untuk yoga di pagi hari. Yang kedua ada morning walk. Yang ketiga ada spa. Yang keempat ada shuttle service, di mana kita bisa diantar jemput oleh pihak resort. Dan yang terakhir ada afternoon tea.
Baik, itu dia tadi penjelasan saya mengenai mind mapping yang telah saya buat, yaitu analisis proses pemasaran pada The Alena Research Ubud. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dan juga terima kasih telah menonton video saya dan saya akhiri dengan terima kasih. Sampai jumpa.